Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Baiklah, hari ini apakah masuk semua? Masuk. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang sistem komputer. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa bersama-sama. Silakan Salsa dipimpin doanya. Oke, apakah hari ini masih semangat untuk belajar? Masih. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem komputer. Ini sudah masuk ke bab 3. Nah, kira-kira apakah kamu masih ingat materi yang sudah kita pelajari dari bab sebelumnya? Silakan angkat tangan. Siapa yang masih ingat? Angkat tangan. Kenapa? Ayo, silakan. Ada yang masih ingat materi yang kita pelajari pada bab sebelumnya? Yaitu tentang file dan folder. Ya, kita membuat tentang file dan folder dari komputer. Nah, kemudian kamu juga membuat apa? Membuat resep atau mencari resep di internet atau mencari informasi di internet. Nah, apa saja website yang kamu gunakan? Google Chrome, Microsoft Edge, betul. Kemudian Mozilla Firefox. Jadi kamu sudah mempelajari tentang file dan folder, kemudian mencari informasi di internet ya. Contohnya menggunakan Google Chrome. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem komputer. Nah, kira-kira hari ini apakah bersemangat untuk mempelajari tentang sistem komputer? Semangat toh, semuanya harus semangat ya. Kemudian, kira-kira kamu sudah siap untuk belajar hal baru? Siap ya. Nah, kemarin sudah belajar tentang file folder, mencari internet. Nah, hari ini kita belajar tentang sistem komputer. Nah, sebelum itu nanti Ibu akan bagikan LKPD. Silakan bikin 3 kelompok. Kamu orang 10. Ibu akan pilih ya. Ibu akan pilih Salsa dengan Nada dengan Sophie. Gabung mejanya, Nak. Silakan gabung bertiga. Nah, silakan sekarang ambil laptopnya masing-masing. Kemudian silakan dihidupkan. Kalau internetnya tidak ada, kabari Ibu akan menyambungkan internetnya. Nah, kita akan belajar tentang sistem komputer. Tapi sebelum masuk ke sistem komputer, apa itu komputer? Ya, komputer adalah kata dari bahasa Inggris to compute, yang artinya menghitung. Komputer memiliki makna sebuah peranti elektronik. Nah, jadi peranti elektronik ini bukan hanya komputer saja yang kamu lihat, biasa kan tahu komputer, tapi salah satu contohnya adalah laptop, kemudian ada HP atau smartphone. Nah, yang kamu sering gunakan smartphone itu merupakan salah satu contoh dari bentuk komputer yang lainnya. Nah, kemudian pada sistem komputer dia terbagi menjadi dua, ada perangkat keras, ada perangkat lunak. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang perangkat keras, yaitu hardware. Nah, apa itu perangkat keras? Perangkat keras merupakan
Jadi kalau perangkat keras itu dia wujudnya fisik atau kamu bisa sentuh, berbeda dengan perangkat lunak. Nah, kalau perangkat keras dia membentuk sebuah sistem pada perangkat komputer yang mempunyai fungsi untuk menunjang aktivitas dan pekerjaan komputer. Nah, perangkat keras ini dia terbagi lagi jadi 4. Nah, sambil dilihat bukunya, perangkat keras itu dia terbagi lagi jadi 4 komponen. Yang pertama ada, ini salah, ini ibu bilangnya 3 komponen, tapi dia harusnya ada 4 komponen. Aduh. Nah, pertama dia ada namanya perangkat masukan atau input device. Apa fungsi dari perangkat masukan? Ya, jadi perangkat masukan itu adalah perangkat keras yang digunakan untuk memberikan perintah yang diolah dan ditampilkan oleh output di device. Jadi ini misalkan kamu mengetik sesuatu nanti dikeluarkanlah lagi. Nah, kemudian yang kedua ada perangkat pemroses. Setelah perangkat masukan ada perangkat proses, yaitu digunakan untuk menerima instruksi, mengolah data, mengontrol perangkat lain. Kemudian ada perangkat keluaran atau output di device. Tabel dilihat bukunya ya. Nah, ini adalah untuk menampilkan data yang telah diproses oleh prosesor. Selanjutnya ada perangkat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan data atau perangkat data yang membagi data. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan pertama yaitu perangkat masukan atau input di device. Kenapa, Sosa? Error. Ya udah, tunggu dulu lah. Nah, input device ini dia terbagi lagi. Ada perangkat-perangkat yang digunakan pada perangkat masukan komputer. Nah, ketika kamu misalkan kamu mau mengetik sesuatu, berarti kamu harus memasukkan data menggunakan perangkat masukan. Apa saja contohnya? Ada ya. Scanner. Nah, contohnya pada mouse. Mouse itu lagi terbagi ada dua. Ada menggunakan USB, ada menggunakan Bluetooth. Tahu? Nah, ini adalah USB itu dia menggunakan kabel USB. Nah, kalau yang satunya dia menggunakan Bluetooth. Ibu punya contohnya, tapi Ibu tidak bawa, mohon maaf. Ibu kasih contoh. Bluetooth, mouse Bluetooth. Nah, sambil diperhatikan ya ke depan ya. Nah, ini adalah contoh mouse Bluetooth. Nah, ini. Kelihatan? Kelihatan? Nah, ini dianya. Apakah berbeda dengan menggunakan kabel? Berbeda. Apa perbedaannya? Tidak ada tali satu. Kemudian, kalau Bluetooth, apa? Kalau Bluetooth? Nak tuh. Gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau Bluetooth, dia menggunakan apa? Apa? Sambungan apa? Ya. Apa? Ayo. Kalau Bluetooth, dia di dalamnya ada baterainya. Jadi perbedaannya kalau kabel USB dia bisa menggunakan kabel tanpa perlu ada baterainya. Sedangkan kalau pakai yang Bluetooth dia pakai baterainya. Nah, kira-kira nih dari kedua perbedaan ini apa saja kekurangannya?
Yuk. yang pakai itu tidak bisa dibawa kemana-mana. Iya, betul. Terus kalau yang itu? Itu tidak bisa dibawa kemana-mana. Ya, kekurangannya apa? Pakai baterai. Ya, harus dicas atau menggunakan baterai. Jadi kalau baterainya habis, berarti kamu harus beli lagi. Beda yang ini. Nah, benar ya kata Salsa tadi. Kalau menggunakan USB, kabel, ini kamu mungkin agak susah bawa kemana-mana. Berbeda dengan yang menggunakan Bluetooth. Kalau pakai Bluetooth, ya kamu tinggal colok selesai. Tapi kekurangannya dia, ya pakai cas atau menggunakan baterai. Nah lanjut, paham nggak sampai sini? Selanjutnya setelah mouse ada namanya keyboard. Nah sekarang tunjukkan kira-kira keyboard itu yang mana? Sudah pernah menggunakan ya? Ya itu keyboard. Jadi keyboard yang kamu pada laptop kamu ini sudah tersambung. Tapi ada juga yang biasa ibu gunakan, tahu? Nah itu keyboard di luar lagi. Kemudian ada joystick. Ada mikrofon, ada barcode reader, ada scanner. Nah, ini adalah contoh dari ini adalah joystick, ini adalah scanner, ini adalah mikrofon. Nah, ini digunakannya biasanya pada ya untuk bermain game. Kemudian ada scanner. Apa ini scanner? Untuk menyalin gambar, bukan ngeprint ya. Kalau print itu dia perangkat keluaran ya. Kalau ini mikrofon. Tahu ya kalau mikrofon, nak? Kemudian ada perangkat pemroses komputer. Nah, setelah kamu masukkan data kamu ngetik nih. Misalkan ngetik di Google di Microsoft Word misalkan. Kamu ngetik. Ketika kamu ketik, hasil yang kamu ketik akan diproses pada pemroses komputer. Dia ada dua, ada CPU, ada RAM. Ada satu lagi namanya ROM. Nah, ini adalah bentuk dari ini CPU dan ini RAM. Oke, untuk keterangannya di situ ada kalau CPU dia bekerja melakukan sebagian besar pemroses di dalam perangkat komputer. Nah, silakan dibaca di situ. Kemudian ada setelah kamu proses, setelah kamu ketik nih, mau ketik menggunakan keyboard. Keyboard tadi perangkat apa? Perangkat masukkan. Kamu menggunakan keyboard, kamu ngetik. Tadi keyboard merupakan perangkat masukkan. Nah, hasil kamu ketik itu diproses pada perangkat pemroses. Tadi contohnya ada apa? CPU dan RAM. Ya, ROM satunya. Nah, kemudian setelah kamu setelah diproses oleh RAM dan CPU, dia akan dikeluarkan oleh perangkat keluaran komputer atau output di device. Nah, ketika kamu mengetik, dia pasti muncul di layar ya, komputer ada laptop. Nah, keluarganya ini berupa layar atau layar yang kamu gunakan di laptop sekarang. Nah, ada lagi contoh lainnya, ada printer, ada speaker. Nah, ini adalah contohnya, ada layar monitor, ada printer, ada speaker. Nah, jadi kamu ngetik nih, ya, kamu ngetik, diproses. Hasil ketikan itu dia akan muncul di layar monitor. Aduh. Ya. Nah, kalau kamu mau mencetaknya bisa menggunakan printer. Sama kayak mikrofon tadi. Misalkan nih ada mikrofon. Kamu nyanyi pakai mikrofon, tapi apa yang mengeluarkan mikrofon itu? Menggunakan melewati speaker, paham? Jadi sudah tahu ya kalau dia tadi mikrofon itu merupakan perangkat masukkan, diproseslah pada CPU dan RAM. Kemudian dia akan dikeluarkan pada perangkat keluaran yang namanya, kalau kamu lagi nyanyi nih,
pada speaker. Nah, lanjut. Nah, setelah perangkat masukkan, keluar, proses sama keluaran, ada namanya perangkat penyimpanan sekunder. Nah, yang pertama ada hard disk, ada solid state drive, ada flash drive. Flash drive ini contohnya flash disk, misalkan, sama penyimpanan awan. Tahu contohnya penyimpanan awan itu di mana? Di Google, ya Google Chrome atau namanya Google Drive, ya. Tahu? Ya, misalkan kamu sekarang kan sudah pakai HP ya, sudah pakai smartphone ya. Kalau kamu tidak punya hard disk, solid state drive atau flash disk, kamu bisa menyimpan file kamu itu di penyimpanan awan, namanya Google Drive. Banyak ya modelannya. Nah, ini adalah contoh dari, ini namanya hard disk. Ini adalah solid state drive. Kemudian ini ada flash drive atau flash disk. Ada satu lagi contohnya apa? Ya, satu lagi ada yang biasanya kamu pakai bulat-bulat itu untuk muter lagu. Ya, kaset. Betul, kaset. Tapi nama lainnya apa? CD atau CD itu kepanjangan dari apa? Nah, kamu kalau zaman dulu itu muter lagu pakai CD atau kaset, kalau orang sini bilangnya kaset. CD itu kepanjangan dari compact disk. Nah, sudah tahu? Jadi sekarang pakai bahasa yang keren. Tahu kaset kan? Jangan bilangnya kaset, bilangnya CD atau compact disk. Nah, sekarang bagaimana sistem komputer itu bekerja? Nah, sudah Ibu jelaskan ya tadi. Pertama, kita menggunakan perangkat input. Contohnya, huruf-huruf yang kamu ketik ditangkap oleh keyboard dan diubah menjadi kode biner. Nah, kamu ketik nih menggunakan keyboard. Nah, kemudian dia akan diproses. Kode biner tersebut dikirim ke CPU, diproses dan disimpan dalam memori. Setelah diproses, dia akan dikeluarkan. Yang kamu ketik, dia akan ditampilkan di layar monitor. Paham? Paham tidak? Paham tidak? Paham ya? Nah, sekarang silakan kerjakan LKPD ya per kelompok. Perhatikan cara pengisian LKPD-nya ya. Di situ lengkapi nama perangkat, fungsi, dan pilih termasuk dia alat input, output, atau proses ya. Nah, silakan cari di komputer atau di laptop yang sudah disediakan. Nanti perhatikan hasilnya itu nanti kamu akan maju ke depan untuk mempresentasi ya. Boleh tulis di sampingnya. Iya, boleh. USB auto lah, menyimpan pencadangan, menyimpan Sudah? Salsa, sudah? Oke, kita akan presentasi hasil dari kerja kelompok yang sudah kamu kerjakan. Oke? Nanti presentasinya perkenalkan kelompok berapa, perhatikan semuanya, perhatikan. Kenalkan kelompok berapa, namanya siapa. Kelompok 2 silakan maju ke depan. Kelompok 2 akan menjelaskan nomor 2. ya. Silakan disampaikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami. Sophia Aulia, Salsabila Putri. saya Putri Ambarwati. Saya Nathan Akila. Yang nomor 3, yaitu nama perangkat adalah proyektor. Menampilkan teks, gambar maupun video, termasuk output. Nomor kelima adalah printer. Mencetak dokumen, gambar atau video, foto ke atas media datar seperti kertas, termasuk output. Oke, sekarang kita tanya nomor 3 apakah sama dengan nomor 2? Ya, dia adalah Proyektor. Apa fungsinya? Menampilkan teks, gambar maupun video. Ya, kalau kita kan menggunakan TV Android. Nah, salah satu contohnya kalau kita mau menyambungkan apa yang tersedia di laptop, misalkan mau menyambungkan video atau kayak ibu mau presentasi seperti ini. Nah, itu juga bisa menggunakan Proyektor. Tapi kita gunanya TV Android. Lanjut. Kemudian ada printer. Apa itu printer? Fungsinya untuk apa? Untuk Mencetak dokumen, gambar atau foto. Nah, dia termasuk dengan Output. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dari yang kita pelajari hari ini, ya, Ibu ulas kembali. Kita belajar tentang sistem komputer. Sistem komputer itu terbagi menjadi dua. Apa saja? Bukan perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, hari ini Ibu khusus tadi menjelaskan perangkat keras. Apa saja contohnya? Ya. Nah, terbagi lagi menjadi 4. Pertama ada perangkat masukan. Contohnya apa? Mouse, keyboard, scanner, joystick dan mikrofon. Yang kedua ada perangkat pemroses. Apa saja contohnya? Pemroses. Ya, setelah perangkat masukkan, dia akan diproses, kemudian akan dikeluarkan. Apa saja yang dikeluarkan? Contohnya layar terus ya printer, terus speaker. Kemudian ada yang terakhir ada penyimpanan. Apa saja yang penyimpanan? Hard drive. Terakhir ada penyimpanan awan. Contohnya tadi ada Google Drive. Betul. Nah, sekarang silakan matikan laptopnya. Tunggu dulu. Oke, sambil menunggu laptopnya mati, kita duduk dulu, kita doa untuk pulang. Doa pulang, tapi belum pulang kamu maksudnya. Ya, nggak apa-apa, aku tutup dulu. Oke, Ibu ulangi ya. Baiklah, untuk menutup pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa dipimpin oleh Salsabila Putri. Illa
Oke, sekian pelajaran kita hari ini. Terima kasih anak-anak sudah belajar dengan semangat hari ini. Semoga pelajaran yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kamu ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.